Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan ini dan berusaha untuk mengerti dan mengaplikasikan atau melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang bermakna untuk kemuliaan Allah terbangun dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, Paulus sering memakai gambaran untuk menunjukkan keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Paulus memakai gambaran sebagai arsitek bangunan. Rasul Paulus ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya adalah arsiteknya Allah yang akan membangun bait Allah sebagai tempat kediaman Allah itu sendiri. Aspek bangunan yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dasar dari bangunan itu sendiri. Ayat yang ke-11 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, dasar bangunan akan menentukan kualitas bangunannya yang ada di atas. Oleh karena itu, janganlah membangun di atas pasir, tapi bangunlah bangunan Anda. Bangun itu di atas dasar yang kokoh, yaitu Yesus Kristus. Firman Tuhan mengharapkan kita membangunnya di atas dasar yang kokoh, yaitu dasarnya adalah Yesus Kristus yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, yang bisa memberikan jaminan kepada kita semuanya, untuk kita semuanya bisa kuat iman kita, untuk kita semuanya bisa kuat menahan godaan, menahan tantangan, menahan terjangan angin sekalipun, menahan terjangan banjir sekalipun banjirnya sekuat apapun. Tuhan yang menciptakan banjir itu akan menahannya dan memberikan kita semuanya keselamatan. Tapi kalau kita bangun di atas dasar pasir, sudah pasti sekalipun hanya banjirnya kecil, bahkan bukan hanya banjir saja, tetapi hujan kecil, bangunan Anda akan roboh. Artinya, pencobaan yang kecil sekalipun menuju kehidupan Anda, kalau bangunan iman Anda tidak kokoh, didirikan di atas dasar yang kuat, yaitu Yesus Kristus, Anda akan cepat berpaling dengan Yesus Kristus. Cobaan, mungkin tantangan ekonomi, membuat iman Anda akan terseret dan melepaskan Yesus Kristus, meninggalkan Yesus Kristus demi sebongkah ekonomi yang Anda perlukan. Atau bahkan ada pencobaan tentang teman hidup bagi Anda yang belum menikah. Kalau dasar bangunan iman Anda diletakkan kepada dasar bangunan yang tidak kokoh, Anda akan cepat meninggalkan Yesus dan ikut dengan orang yang menawari Anda sebuah posisi, yaitu sebagai suami seorang yang ganteng, seorang yang punya mobil mungkin, seorang yang punya kedudukan mungkin. Di luar sana sudah menunggu orang banyak menanti Anda untuk melepaskan iman Anda dan dijadikan suami Anda, dijadikan istri Anda, untuk Anda bisa meninggalkan Yesus dengan tawaran, mungkin punya rumah bagus, punya mobil mewah, punya kedudukan, dan punya pangkat. Kalau bangunan yang Anda bangun, yaitu bangunan iman Anda, tidak kuat, sudah pasti engkau akan meninggalkan Yesus dan menukarkan Yesus dengan sebuah jabatan, yaitu sebagai suami seseorang yang ganteng, yang kaya,
sebagai seorang yang laki-laki, sebagai suami, sebagai istri, orang yang ganteng maksud saya, yang kaya, yang tidak seiman. Tapi sebagai laki-laki, engkau akan ditawari sebagai seorang suami yang punya istri yang cantik dan bertutup kepala dan punya kekayaan, punya warisan dari orang tua. Manis lagi, hanya modalkan seperangkat alat sholat saja. Anda bisa jadi pasangan mereka. Dan engkau akan meninggalkan Yesus Anda, dan iman bangunan Anda akan roboh. Karena iman atau bangunan iman Anda hanya letakkan di atas pasir itu sendiri. Hanya godaan kecil, sepasang suami atau sepasang istri yang mungkin menurut Anda itu bahagia di dunia ini. Tapi kelak Anda dipanggil Tuhan, tidak akan pernah bahagia. Karena keselamatan yang membawa Anda ke bahagia ke dalam kerajaan surganya hanyalah Sang Mesias, Sang Almasih, Sang Kristus Yesus yang dipilih oleh Allah itu. Apapun yang ditawarkan, seharusnya bangunan yang Anda bangun sebagai tempat kediaman Allah itu, engkau letakkan di atas batu karang yang teguh itu, sehingga sekalipun guncangannya besar, bukan hanya ditawari sebagai istri, ditawari sebagai suami, tapi ditawari nyawa Anda. Mau dilepaskan, pilih Yesus atau pilih nyawa Anda. Anda akan berkata, nyawa saya ambil saja, karena sekarang mati, besok pun akan mati. Sama saja, mati sekarang dengan mati besok. Cuma tertunda waktu beberapa tahun saja. Kalau mati sekarang, Anda penggal nyawa saya rela, tetapi saya masih punya hidup yang kekal yang diberikan oleh Yesus. Tapi kalau saat ini saya kehilangan Yesus dan kelak akan mati, mungkin umur 70 tahun kan? Kalau umur saya 50 tahun, umur 70 tahun, 20 tahun yang akan datang. Umur 20 tahun panjangnya, tapi panjang 20 tahun itu meninggal. Setelah meninggal kami yang meninggalkan Yesus tidak punya apa-apa dan akan mendapatkan upah, yaitu hidup yang kekal bersama iblis dan neraka di sana. Tapi kekal yang diberikan oleh Allah itu kebersamaan yang terus-menerus bersama Allah. Kekal yang berpisah dengan Allah adalah kekal ke neraka. Tetapi kekal bersama Allah, kekal menuju surganya Allah itu sendiri. Jadi yang percaya kepada Yesus sama kekal yang tidak percaya kepada Yesus. Kekal menuju neraka, tapi kekal menuju surga Allah bersama Allah. Itu beda. Sang Kristus itu, yaitu Yesus, yang artinya semuanya ditentukan oleh Allah, yang bisa menyelamatkan kepada kita semuanya. Sehingga Kisah 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali nama itu, yaitu Yesus Kristus. Ada amin? Yakin Anda? Kalau Anda yakin, bangunlah bangunan Anda sebagai tempat kediaman Allah itu di atas Yesus Kristus itu sendiri. Sehingga sekalipun ada pencobaan yang berat sekalipun, nyawa itu saya contohkan, engkau akan berkata, saya tetap pilih Yesus daripada diperpanjang 30 tahun yang akan datang. Daripada saya ikut kamu yang ganteng, yang kaya. Daripada saya ikut kamu yang cantik dengan tidak usah modal tapi ikut gitu kan, jadi suami. Mudah. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, tantangan di masa yang akan datang menurut saya adalah tantangan yang pasti akan terjadi untuk anak-anak muda kita.